sudah memang direncanakan juga melanjutkan bantuan pangan, ada SPHP, itu stabilitas pasokan dan harga pangan, dan juga ada kenaikan gaji ASN TNI Polri, termasuk gaji ke-13-nya. Di Q3 sampai dengan Q3 secara kumulatif belanja APBN adalah 2.251,6 triliun sehingga sampai dengan akhir Q3 belanja APBN itu sudah 67,7% dari pagu APBN. Tumbuh 4, kami ingin menyampaikan manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat melalui APBN yang dijalankan. Belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial memberikan manfaat yang langsung diterima oleh warga negara Indonesia. Di bidang kesehatan, 96,7 juta warga kita menjadi penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional. Nah, itu dia. Kalau di bidang kesehatan, total APBN yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah 194,4 triliun. Dibandingkan 2023, ini naik dari 185,5 triliun di tahun 2023. Beberapa rinciannya adalah 96,7 juta orang menerima bantuan iuran untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. 55.400 orang ibu hamil menerima makanan tambahan. 100.000 balita kurus mendapatkan juga program makanan tambahan, digelontorkan dalam bentuk berbagai macam program pemberian makanan tambahan. 8,1 juta keluarga yang memiliki bayi di bawah 2 tahun mendapatkan fasilitas dan pembinaan. Jaminan kesehatan JKN bagi ASN, TNI, Polri, penerima pensiun maupun veteran 4,6 juta penerima. Dan 10.072 puskesmas menerima bantuan operasional kesehatan di tingkat puskesmas senilai 12,8 triliun rupiah. Di bidang pendidikan, 550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024, naik dari 513,4 triliun di 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP. Di bidang perlindungan sosial, manfaat langsung untuk masyarakat juga meningkat 455,9 triliun rupiah, meningkat dari tahun lalu 436,2 triliun rupiah. PKH lansia untuk 4,2 juta orang, atensi lansia, dan juga bantuan untuk pemakaman. Untuk PKH disabilitas 353.000 orang lebih, dan juga program untuk atensi disabilitas serta juga bantuan untuk program pemakaman untuk 33.000 orang. PKH anak sekolah 7 juta anak menerima program Keluarga Harapan, dan juga atensi untuk anak dan anak yatim piatu 333.000 orang. Atensi korban bencana 11.000 orang, penanganan bencana alam dan bencana non-alam menjangkau 684.000 orang. Subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh subsidi untuk LPG 3 kg ini
totalnya memberikan 8,3 juta metrik ton LPG kepada masyarakat Indonesia, sementara subsidi listrik itu untuk 450 dan 900 volt ampere itu didapatkan oleh 41,5 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia. Subsidi bunga KUR menjangkau 4,9 juta debitur dan subsidi BBM kita gunakan untuk menggelontorkan 18,5 juta kiloliter BBM untuk masyarakat. Begitu juga bantuan sosial untuk yang diberikan untuk melindungi masyarakat, kartu sembako untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, 18,7 juta keluarga penerima manfaat yang menerima 200.000 per bulan, dan total anggarannya adalah 44,3 triliun. PIP dan KIP kuliah ini menjangkau 22,2 juta siswa dengan pemberian manfaat sekitar 450.000 sampai dengan 1,8 juta tergantung tingkat sekolahnya, dan total anggarannya adalah 29,7 juta triliun selama 2024 ini. Untuk para penerima bantuan iuran JKN ini agar 96,7 juta orang dapat mengikuti program jaminan kesehatan nasional, itu sekitar 42.000 per bulan manfaatnya, dan total anggarannya adalah 46,1 triliun dari APBN. Dan untuk PKH, program Keluarga Harapan menjaga daya beli, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat, yang manfaatnya sekitar 900.000 sampai dengan 3 juta rupiah per keluarga, tergantung kategori keluarganya. Itu manfaatnya total anggarannya adalah 20. Yang disampaikan nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima dan yang lain-lain, ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan ya. Jadi kita akan terus update teman-teman setiap bulan. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa bersabar untuk melakukan dan mengikuti perkembangan APBN 2025. Tentu kita juga perlu untuk memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Namun pengalaman menunjukkan dari tahun sebelum-sebelumnya dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan, tapi di sisi lain kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan Wildan.